Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a hudah. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah peringatan dari perbuatan zalim ya, at-tahzir minaz zulm. Peringatan dari perbuatan zalim. Di sini disebutkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka taala. Ini disebut dengan al-hadisul qudsi. Al-hadisul qudsi, Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, selain dari Al-Quran dan lafaznya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbuat zalim sama sekali, ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbuat zalim sama sekali. Ya, karena itu Allah haramkan atas dirinya. Jadi kalau ada orang yang disiksa oleh Allah SWT, bukan Allah zalim, tapi karena hamba tersebut berhak untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dan siksaannya sesuai dengan ukuran dosanya, ya kan? Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Ya, Tuhanmu tidaklah ya berbuat zalim kepada hamba, ya. Ya, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan atas kalian, ya. Jadi Allah SWT haramkan ya kezaliman atas dirinya, dan Allah jadikan keharaman itu dan Allah jadikan kezaliman itu diharamkan atas sama manusia. Jadi manusia tidak boleh berbuat zalim kepada sesamanya, ya. Tidak boleh berbuat zalim kepada sesama manusia, ya. Itu hukumnya haram. Zalim misalnya dengan mengambil harta orang, dengan memukuli orang tanpa ada alasan, membunuhnya, merusak kehormatannya, menyebarkan suatu tentang orang yang dia tidak melakukannya, disebarkan dengan maksud sehingga orang ini jelek di mata orang lain, ya kan? Itu adalah perbuatan yang zalim. Atau mengambil kekayaannya, mengambil hartanya, diserobot tanah orang misalnya, kemudian dia diambil harta bendanya. Ini adalah kezaliman, ya. Ya, ini adalah kezaliman terhadap seseorang, ya. Dan kalau ada yang mengambil tanah orang ini, hukumnya luar biasa. Allah akan benamkan ke lapis bumi yang ketujuh, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang ya menzalimi seseorang dengan merampas tanahnya, maka hukuman bagi orang yang menzalim itu apa? Dibenamkan ke bumi yang ketujuh, ya. Kemudian kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, wattaqu zulma fa inna zulma zulumatin yaumal qiyamah. Hindari kezaliman, karena kezaliman akan jadi kegelapan pada hari kiamat, ya. Ya. Maka kalau ada yang bersumpah di pengadilan, lalu dia karena dia sudah bersumpah, lalu hakim ya memberikan ya sesuatu, baik itu tanah ataupun harta yang lain kepada dia, karena dia sumpah, dia yang ngaku punya dia, padahal dia bukan dia yang punya, maka itu artinya apa? Allah haramkan dia masuk surga. Nah, ada orang itu bersumpah, ya. Ada orang menyerobot tanah orang, kemudian dibawa ke pengadilan, kemudian dia bersumpah di pengadilan bahwa itu memang milik saya. Dan pengadilan memutuskan untuk milik dia, karena mungkin dia lebih pandai berhujah dan segala macam, ya. Dan itu dia sama dengan apa? Sama dengan membawa dirinya ke neraka, ya. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan dia masuk surga, ya, dan Allah pastikan dia masuk neraka. Begitu juga ya, kalau ada orang yang dizalimi, hati-hati dari doa orang yang dizalimi, ya. Kata Rasulullah SAW, wa iyyakum da'watul mazlum, ya, jauhi oleh kalian doa orang yang dizalimi, karena orang yang dizalimi kalau dia berdoa itu diterima oleh Allah doanya, diterima oleh Allah SWT doanya, walaupun yang berdoa itu orang kafir sekalipun. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, ini ada orang yang dizalimi, dia kafir, kan? Kemudian dia berdoa karena dizalimi, maka Allah akan bela orang kafir ini, bukan karena dia kafir, tapi karena Allah suka kepada keadilan dan benci kepada kekafirannya. Nah, maka kalau orang berbuat zalim, minta maaf kepada yang dizalimi selama di dunia ini. Dari kiamat nggak ada lagi, ya, maafkan. Dari kiamat itu, ya, dosa dan kebaikan itu, ya, segala dosa kita ditebus dengan kebaikan kita, diambil oleh orang yang kita zalimi. Kalau nggak ada kebaikannya, ya, pahala orang yang dizalimi itu yang dipikulkan, ya, kepada yang menzaliminya, dan dilemparkanlah dia ke neraka, ya. Maka jangan berbuat zalim, ya. Kata Allah SWT, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, sungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan atas sesama kalian. Jangan menzalimi orang lain, menzalimi keluarga, ya kan?
menzalimi guru menzalimi muridnya atau murid menzalimi gurunya, ya, menzalimi atasan menzalimi bawahannya, masalah ini diharamkan. Kata Allah, fala tazalamu, jangan saling berbuat zalim. Itu yang pertama ya. Kemudian kata Allah, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, ya, seluruh kalian adalah orang yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, ya kan? Maka kalian minta petunjuk kepada aku akan menunjuki kalian. Ini bagaimana mengkombinasikan dua hadis. Yang pertama hadis ini yang mengatakan ya ibadi kullukum dhalun, wahai hambaku, seluruh kalian sesat. Jelas ini, seluruh kalian sesat. Ada hadis lain yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ini kan seolah bertabrakan dua hadis ini. Hadis ini mengatakan semua kalian sesat. Hadis lain mengatakan semua kalian dalam keadaan fitrah, ini dalam keadaan Islam. Bagaimana ulama mengkombinasikan dua hadis ini? Para ulama mengatakan maksud hadis ini, ya, semua kalian wahai hambaku sesat, yaitu maksudnya adalah kata sebagian ulama, yaitu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, manusia semuanya tersesat, ya. Manusia semuanya tersesat. Enggak ada yang dalam hidayah pada saat itu, ya. Dan ada yang mengatakan maksudnya adalah manusia ini kalau dibiarkan dia ngikutin syahwatnya, maka dia akan tersesat, ya. Maka dia akan akan tersesat. Dan dia tidak akan mau mengikuti syariat Allah SWT kalau dia dibiarkan mengikuti hawa nafsunya, ya. Jadi kata Allah, wahai hambaku, kalian semuanya tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, ya. Petunjuk dari siapa datangnya? Dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayatut taufiq, ya. Hidayah dalam bentuk taufik, yaitu bimbingan dari Allah untuk menerima kebenaran. Karena hidayah itu macam-macam. Ada hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah, hidayah dalam bentuk memberikan bimbingan, memberikan keterangan, memberikan penjelasan, itu ada di tangan ulama. Ada di tangan para dai, para syekh, ya kan? Paham nih? Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah hidayah at-taufiq. Hidayah yaitu hidayah yang Allah ciptakan dalam hati sebagian hamba sehingga dia bisa mau menerima kebenaran ini. Ya. Dan Nabi SAW tidak punya hidayah taufik ini. Maka Allah berfirman Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa menunjuki orang yang engkau sukai, tapi Allah berikan hidayah kepada yang dia sukai. Maksudnya hidayah yang tidak bisa diberikan Nabi itu hidayah dalam bentuk taufik, yaitu kerelaan untuk menerima kebenaran ini. Ya kan? Nabi SAW tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya Abu Talib. Padahal Abu Talib ini pembela Nabi yang paling besar, ya kan? Tapi nggak bisa diberikan hidayah oleh Rasulullah SAW. Hidayah apa yang nggak bisa diberikan oleh Rasulullah? Hidayah taufik, ya, hidayah untuk menerima kebenaran Islam ini. Tapi hidayah yang lain, hidayah berupa keterangan, hidayah berupa penjelasan, hidayah berupa bukti-bukti kebenaran Rasulullah ini telah disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Talib, tapi dia nggak menerima, ya. Paham ini? Jadi hidayah ada dua macam, ya, hidayah taufik dan yang kedua adalah hidayah al-irsyad wal bayan, ya. Ini di tangan para nabi, para rasul dan para dai setelahnya, ya. Nah, semua kita tersesat, ya, kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta petunjuk. Dalam sehari semalam minimal kita minta petunjuk sebanyak 17 kali dalam setiap rakaat salat yang kita baca. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Padahal kita ini dalam hidayah. Islam itu hidayah, kan? Tapi kita selalu minta agar ditetapkan dalam hidayah. Itulah maksud ihdinas siratal mustaqim, ya. Dan juga agar Allah SWT memberikan hidayah itu secara terperinci kepada kita. Karena kadang orang dapat hidayah masuk Islam aja, tapi rincian-rincian syariat Islam enggak diketahui, ya kan? Makanya kita selalu minta hidayah. 17 kali kita minta, ya. Minta supaya dikokohkan dalam hidayah Islam ini, minta supaya ditambahkan ilmu kita, ya. Maka kita minta kepada Allah SWT. Kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya, maka kalian minta hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Kepada siapa kita minta hidayah? Kepada Allah SWT. Allahumma hdini. Sebagaimana Rasulullah SAW minta hidayah kepada Allah, ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa anta. Kata Rasulullah misalnya, ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak terbaik, dan tidak ada yang memberikan hidayah kepada aku akhlak terbaik kecuali engkau, ya.
Maka selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu mudah kita ini tersesat dari jalan yang lurus, ya kan? Banyak al-mughriyat, banyak yang menggoda untuk menyesatkan kita dari jalan lurus. Ada teman-teman yang buruk, kurana usu, ada syaitan, ada iblis, ada lingkungan. Maka kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya meriwayatkan dari Allah Taala kalimat ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, ya, kullukum ja'iun, ya, kalian semuanya lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, mintalah oleh kalian makan kepadaku, maka aku akan berikan kalian makan. Siapa yang berikan kita makan? Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq. Ya, aku tidak ciptakan jin dan manusia, ya. Kecuali untuk beribadah kepadaku, aku tidak inginkan rezeki dari mereka, ya. Innallaha wa razzaqu dzul quwwati, ayat lanjutnya apa? Setelah ayat perintah dalam surah Zariyat. Ya, di situ disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, Dia yang memberikan makan, bukan kita yang mendapat makan sendiri, tidak. Yang memudahkan kita untuk berusaha agar dapat makan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehebat apapun usaha seorang mencari rezeki, kalau Allah enggak menghendaki dia dapat makanan, tidak dapat dia, ya. Allah SWT yang maha memberi rezeki, ya kan? Kata Allah apa? Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin rezeki dari mereka dan aku tidak ingin mereka memberikan aku makan. Bukan kita yang memberikan Allah makan, tapi Allah memberikan kita makan. Bukan kita aja manusia, semua makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya, ya kan? Semuanya dapat rezeki dari Allah SWT. Ikan di lautan berjuta-juta dan hewan-hewan lain, ya kan, dapat rezekinya masing-masing. Cacing dalam tanah dapat rezekinya dari Allah SWT. Burung terbang di udara dapat rezekinya dari Allah SWT. Manusia pun demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala tanggung rezekinya. Yang mukmin, yang kafir, ya, dia Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya. Kata Allah, innallaha huwar razzaq, sungguhnya Allah itu maha memberi rezeki, dzul quwwatil matin, ya, maha memiliki kekuatan yang sangat kokoh, ya. Maka kita minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, kullukum ja'iun, kalian semuanya lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Berarti minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastat'imuni, minta makan kalian kepadaku, ya kan? Ut'imkum, aku akan berikan kalian makanan. Ya, berikan kalian makanan maksudnya Allah mudahkan jalan-jalan kita untuk mendapatkan rezeki. Ya, doa untuk dapat rezeki. Kalau kita lapar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingatlah Nabi Musa alaihissalam terusir dari negeri Mesir, ya. Dan dia melakukan pelarian selama, dalam riwayat dikatakan 8 hari, sampai tiba di negeri Madian dalam keadaan enggak pakai sendal, ya, melewati padang pasir. Dan dia begitu lapar. Kepada siapa dia minta makanan? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Aku fakir terhadap, ya, nikmat yang kau turunkan kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia makanan, ya. Di sini juga Rasulullah SAW pertama menyebutkan hidayah diniyah, yaitu mendapatkan bimbingan dari Allah untuk menerima kebenaran agama. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan nikmat yang paling penting setelah nikmat diniyah, yaitu apa? Nikmat makanan. Kita kalau nggak ada makanan, gimana bisa hidup, ya kan? Kalau kita lapar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu usaha, ya, usaha. Dan doa adalah bagian dari usaha yang lain. Karena, ya, sebab dapat rezeki itu ada doa dan ada juga usaha fisik, ya, bekerja dan seterusnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semua bertelanjang, tidak pakai pakaian. Dari mana kita dapat pakaian ini? Dulu kita lahir enggak pakai pakaian, kan? Dari mana kita dapat pakaian? Pakaian kita banyak, bagus-bagus. Dari mana kita dapat? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan, ya kan? Allah memberikan begitu banyak pakaian. Coba kalau kita enggak punya pakaian, dengan apa kita nutup aurat? Padahal aurat itu adalah sesuatu yang buruk jika terbuka di hadapan yang enggak boleh melihatnya. Ya.
Itu kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kain, ya. Allah berikan hidayah untuk mengolah bahan-bahan sehingga jadi kain untuk nutupi aurat ya. Dan nutup aurat itu aib. Bahkan dalam surga sendiri Nabi Adam alaihissalam terbuka auratnya, dia tutupi, ya. Maka kita minta pakaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fastaqsuni aksukum." Ya, mintalah kalian pakaian kepada aku, maka aku akan kabulkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pakaian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita enggak ada pakaian atau pakaian kita sudah enggak layak misalnya, ya kan? Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan saya pakaian yang baru, ya. Ya Allah berikan saya pakaian yang baru, ya. Di samping kita berusaha. Kemudian, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kalian tuh melakukan dosa, tukhti'un, melakukan dosa, aitusnibun, berdosa ya, pada malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ya, maka minta ampunlah kalian kepada aku akan mengampuni kalian. Ya, kita ini ya hamba yang penuh dengan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan, ya. Dan sebaik-baik melakukan kesalahan adalah yang bertaubat, ya. Siang malam manusia berdosa, ya kan? Berdosa, dosa besar, dosa kecil, dosa terkait Allah, dosa terkait manusia. Intinya manusia melakukan dosa. Apa obatnya? Obat untuk menghentikan dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, ya. Ghafiruz dzambi qabil taubah. Allah Maha Pengampun, ya. Dan para nabi telah memerintahkan kaumnya untuk beristighfar. Istighfar artinya memohon kepada Allah agar menutupi dosa-dosa dan menghapuskannya, ya. Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain, Nabi Hud, semuanya memerintahkan kaumnya agar bertaubat kepada Allah SWT. Dan penting diketahui, taubat itu tidak hanya setelah melakukan dosa, bahkan setelah taat, setelah melakukan ketaatan. Setelah salat, apa yang pertama kita lakukan coba? Setelah kita salat, salam kiri dan kanan, kita ngapain? Apa yang kita baca pertama kali? Istighfar 3 kali, padahal kita habis apa? Habis melakukan ketaatan. Nah, kalau orang yang taat aja, dia melakukan ketaatan, setelah melakukan ketaatannya diperintah untuk istighfar, apalagi yang dalam dosa, tentu perintahnya lebih tertuju kepada dia kan. Bahkan setelah haji diperintahkan oleh Allah untuk istighfar. Summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah, ya. Jadi istighfar ini wajibul umur. Ini wajib seumur hidup, ya kan. Nabi SAW saja apa yang beliau baca setiap pagi istighfar sebanyak berapa? 100 kali, ya kan. Dalam satu majelis beliau istighfar 70 kali. Coba itu. Nabi, ya Allah sudah ampuni dosanya yang dahulu yang akan datang. Dan beliau enggak melakukan dosa, ya kan. Itu istighfarnya banyak, maka kita istighfar, ya. Istighfar sebanyak-banyaknya, ya, atas dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Jangan numpuk-numpuk dosa, ya. Numpuk dosa-dosa akhirnya banyak enggak sanggup untuk dihapus oleh istighfar, ya. Setiap kali berdosa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar maknanya talabul maghfirah, yaitu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, ya kan. Dosa apa saja diampuni oleh Allah kalau tobat. Orang nifak, ya, pura-pura masuk Islam, kemudian dia berhenti dari nifak ini, diampuni enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Diampuni. Orang syirik, kufur, bid'ah, maksiat, kalau dia taubat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan itu? Sampai nyawa tiba di tenggorokan atau datang hari kiamat, matahari terbit di barat. Nah, itu enggak diampuni lagi, enggak terima lagi taubat orang. Selama nyawa masih ada dalam diri kita, itu kesempatan untuk istighfar, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun kalian kepada aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun atas dosa-dosa kita, ya. Minta ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan, ya. Allah akan ampuni, ya. Dan Allah memerintahkan untuk beristighfar ini karena Allah ingin mengampuni, ya. Dan istighfar faedahnya luar biasa, seperti dalam kisah Nabi Nuh, ya. Kata Allah apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kata Nuh, ya, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffar, dia Maha Pengampun, ya kan. Yursilis sama alaikum midrara, dia akan turunkan hujan yang deras dari langit untuk kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan berikan kepada kalian harta, bahkan disebut amwal, berbagai macam harta, ya kan. Emas, perak, kendaraan, rumah dan seterusnya. Maka istighfar sebanyak-banyaknya, ini obatnya.
Kita sekarang dalam keadaan miskin, fakir, ya, istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan apa? Amwal wa banin. Harta dengan segala jenisnya dan juga anak-anak, laki-laki dan perempuan. Ya, banin itu dalam Quran itu bukan hanya anak laki-laki, enggak, anak perempuan juga termasuk, ya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun. Ya kan? Artinya dia orang kaya, dia punya kebun sawit, kebun teh misalnya, kebun anggur dan seterusnya, dan juga sungai-sungai. Ya. Sehingga kebun-kebunnya jadi subur kan? Jannat kata Allah, kebun-kebun bukan satu. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi innakum la tablughu durri fatadurruni." Wahai hambaku, kalian itu tidak bisa merugikan aku sama sekali. Ya, fatadurruni sehingga kalian merugikan aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian memberikan suatu manfaat berikut. Enggak bisa. Ya, bisa enggak kita merugikan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang rugi dari perbuatan ya, manusia. Seandainya semuanya berdosa, Allah enggak rugi. Semuanya taat, Allah juga tidak rugi, ya. Tidak rugi sama sekali. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat. Ya kan, enggak ada yang bisa ya mendatangkan bahaya mudarat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak bisa sama sekali. Ini harus ya, jangan sampai orang menyangka dia bisa mendatangkan suatu mudarat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah Maha terpuji, Allah Maha Kuat, ya. Dan dia tidak butuh kepada ketaatan hamba, enggak butuh. Apakah Allah perlu ibadah kita? Enggak, Allah enggak perlu pada ibadah kita, ya. Sebanyak apa ibadah kita dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada apa-apanya ibadah kita, kan? Sedikit ibadah kita dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah sebanding enggak ibadah kita dengan nikmat dari Allah? Enggak, kita belum ibadah, nikmat sudah ada. Dalam perut ibu kita nikmat Allah sudah banyak, kan? Lahir ke dunia, lahir aja ke dunia itu nikmat yang besar. Tambah banyak anak yang mati dalam kuburan, dalam perut ibunya, ya kan? Nah, kemudian sampai kita balik, ibadah kita kan dari kita balik sampai meninggal itu pun banyak kekurangannya. Ya. Enggak seimbang dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa merugikan Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggak beribadah, ya. Kalaupun kita ibadah, Allah enggak dapat manfaat apa-apa, ya. Dikatakan ya, fa inna Allah taala fi nafsihi ghaniyun. Allah Maha Kaya, Hamidun, Maha terpuji. La hajatalahu bi ta'atil ibad. Dia tidak perlu kepada ketaatan yang dilakukan manusia. Wala ya'udu naf'uha ilaihi. Dan manfaatnya enggak kembali kepada dia. Wa inna ma hum yantafi'una biha. Tapi mereka lah yang mendapatkan manfaat. Kalau kita taat, menjauhi maksiat, itu yang dapat manfaat siapa? Allah atau diri kita? Kita, bukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yatadarraru bima'asihim. Allah enggak rugi dengan maksiat manusia, enggak. Wa inna ma hum yatadarraruna biha. Tapi mereka lah yang rugi dengannya. Jadi kalau kita maksiat itu Allah bakal rugi, enggak. Ya kan, kalau kita taat Allah bakal dapat manfaat, enggak. Manfaat atau mudarat, ya, manfaat atas ketaatan dan mudarat atas maksiat itu kita sendiri yang mendapatkannya, manusia. Jelas, ya. Jadi jangan sampai orang mengatakan kok Allah minta disembah, ya kan? Kok Allah minta disembah? Allah minta disembah ya karena itu manfaatnya kembali kepada manusia sendiri. Dan manusia ini kecenderungannya kan beribadah, pasti ada. Dalam diri siapapun ada kecenderungan untuk beribadah, ya kan? Coba kalau orang enggak beribadah kepada Tuhan yang hak, dia akan menyembah Tuhan yang batil, pasti itu. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dari kalian dan terakhir, ya, manusia dan jin, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mazada zalika fi mulki syai'a, maka itu tidak menambah kekuasaanku sama sekali, kata Allah. Seandainya nih manusia kan miliaran jumlahnya, ya. Dari yang pertama sampai manusia yang terakhir. Ya. Kemudian juga jin dan manusia. Jin mungkin lebih banyak dari manusia. Dia lebih dahulu diciptakan dari manusia, kan? Seandainya ini semua mereka beribadah kepada Allah, apakah menambah keagungan Allah? Enggak menambah keagungan Allah sama sekali. Coba bayangkan berapa miliar manusia, ya. Demikian pula jin. Andainya manusia ini dikumpulkan semuanya nih,
Semuanya taat semuanya kepada Allah. Enggak ada satupun yang menyelisih perintah Allah. Apakah itu menambah keagungan Allah? Tidak menambah keagungan Allah sama sekali ya. Kemudian law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa zalika fi mulki min mulki syai'. Demikian pula sebaliknya. Seandainya yang pertama, yang dahulu, yang terkemudian dari manusia, begitu pula jin dan manusia dikumpulkan semuanya dan semuanya enggak ada satupun yang ibadah kepada Allah. Apakah itu mengurangi kehebatan Allah sama sekali? Sama sekali enggak mengurangi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa insakum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi. Allah Maha Kaya. Seandainya semua manusia dan jin ngumpul di satu tempat dan berdoa, semuanya berdoa kepada Allah SWT dan doanya macam-macam dan semuanya dikabulkan oleh Allah, apakah itu mengurangi kekayaan Allah sama sekali? Enggak ya. Kalau manusia ada ngumpul beberapa orang miskin di depan rumahnya, dia udah khawatir kekayaannya akan hilang kan? Nah, ini kok banyak sekali orang fakir, kok banyak sekali peminta-minta gitu kan. Tapi Allah bayangkan ya, sebanyak ini manusia di atas dunia, sebanyak ini jin di atas dunia ini, ngumpul semuanya di satu tempat dan minta permintaannya, masing-masing punya permintaan. Yang ini minta disembuhkan, yang minta kekayaan, ya, macam-macam lah permintaannya dan semuanya dikabulkan oleh Allah. Apakah itu mengurangi kekayaan Allah sama sekali? Ya, kata Allah, mana kasazalika mimma indi, itu tidak mengurangi kekayaanku sama sekali, kata Allah. Illa kama yanqusul mikhyatu iza udkhilal bahar, kecuali seperti ya berkurangnya seperti apa al-mikhyah itu jarum yang dimasukkan ke dalam air laut. Begini nih. Ya kan, bayangkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Andaikan semua manusia, semua jin dari yang pertama sampai yang terakhir ngumpul semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala keperluannya masing-masing, apakah itu apakah mengurangi kekayaan Allah? Sama sekali enggak mengurangi kekayaan Allah. Sebagaimana perumpamaannya seperti apa? Perumpamaannya seperti jarum yang dijatuhkan ke dalam laut. Kemudian ditarik lagi jarum itu. Berapa air yang nempel di jarum itu? Ya, mungkin sangat sedikit ya. Air laut itu yang begitu banyak dibagaikan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang permintaan hamba-hamba yang dari pertama sampai terakhir itu bagaikan apa? Air yang nempel di jarum itu sangat sedikit ya. Kan Allah Ghaniyun Hamid, Maha terpuji, Maha Kaya, ya kan? Coba itu, jangan kalau kita doa jangan terlalu merasa permintaan kita itu terlalu besar untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Enggak ada permintaan manusia yang terlalu besar untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Karena manusia kadang dia dapat musibah berat dan dia enggak mau doa karena merasa ini enggak mungkin disembuhkan Allah lagi. Jangan. Coba bayangkan ini ya. Semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, entah berapa miliar jumlahnya. Begitu juga jin dari yang pertama sampai terakhir ngumpul di satu tempat minta kepada Allah SWT dengan permintaannya masing-masing dan Allah kabulkan. Itu enggak mengurangi kejayaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kecuali seperti berkurangnya air yang nempel di jarum ketika dimasukkan ke laut ya. Baik ya. Demikian. Ya.